Nekat, itu dia kata-kata yang menurut gue mewakili Realme 11 Pro Plus 5G. Gimana nggak nekat ya? Dia ngerilis handphone tuh 6 hari sebelum Galaxy Unpacked untuk Fold 5 dan juga Flip 5. Dia naruh storage 512GB dengan RAM 12GB di handphone yang jatuhnya mid-range. Berarti kan secara harga bakal tinggi. Dan bener, 6.999 itu harga launchingnya. Pertanyaannya, apakah memang di harga segitu Realme ini worth it? Apakah berbanding gitu ya antara harga dengan performa, terus juga desain, hasil kamera dan segala macamnya? Yuklah kita coba bahas. Bismillah, bareng sama gue Taufik Nobo. Dan ya, gue terbiasa nih hadir di dunia internet itu ngomongin tentang teknologi dan juga productivity. So if you're into that kind of video, please do klik subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Disclaimer, Realme 11 Pro Plus 5G yang gue pegang saat ini memang diberikan oleh Realme Indonesia untuk gue pakai, gue coba dan kemudian gue bikin videonya. Tapi untuk video-video seperti ini, Realme tidak bisa menyumbang opininya apapun, termasuk mengontrol hal-hal yang akan gue keluarkan di video ini. So let's talk about this guy. Kita mulai dari harganya yang emang lumayan, 6.999. Kalau kita ngomongin harga launching satu buah produk apapun dan harganya agak lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya, sebenarnya wajar-wajar aja, karena emang biasanya brand-brand ini pengen punya sedikit ruang untuk gerak nantinya, ngasih promo, potongan harga, belum lagi juga diskon awal pembelian. Kalau menurut gue pribadi, perbandingan antara harga launching Realme gitu ya, 6.999 berbanding ini sebenarnya dengan storage dan RAM yang dimiliki ya, yaitu 12, 5, 12. Misalkan lo pakai handphone ini secara 3 tahun, penyusutannya kalau kita coba hitung 6.999 dibagi 3 tahun atau ya 1095 hari, hitungannya lo mengalami penyusutan atau lo membayar tanda kutip seharga Rp6.300 per hari selama 3 tahun. Aman sebenarnya. Belum lagi nih secara teori gitu ya, 5 tahun ke depan Realme 11 Pro Plus 5G ini akan aman karena besaran storage-nya 512GB. Foto dan juga video yang lo ambil harusnya masih aman, masih attach di sini, dan juga secara aplikasi harusnya masih aman karena RAM-nya juga gede, yaitu 12GB. Tapi kan itu dari sisi harga ya, hitung-hitungan atau penyusutan. Kalau selain dari itu gimana? Oke, kita bahas mulai dari desain deh. Si Realme 11 Pro Plus ini bisa gue bilang menjadi salah satu handphone dengan desain terbaik saat ini di area mid-range ya. Nilainya minimal itu di angka 9. Desain kamera bump bulat besar di belakang bagian tengah, terus bodi bagian belakang dengan bahan leci vegan leather. Ini cakep sih sebenarnya. Bener-bener premium. Udah gitu dipadu-padaninnya dengan kamera depan yang melengkung, terus juga panelnya AMOLED 6,7 inci, udah 120Hz pula. Nah, sekarang kita lanjut di bagian kamera. Ternyata Realme 11 Pro Plus ini nggak cuman punya model estetik yang bagus aja. Bagian dalamnya emang udah oke karena dibekali sama Samsung ISOCELL HP3 200 megapiksel, dimana itu adalah flagship sensornya Samsung ya, dipakai sama S23 Ultra. Jujur kalau kita ngelihat beberapa hasil sampel dynamic range deh, jatuhnya masih oke ya sebenarnya untuk si Realme 11 Pro Plus ini. Walaupun catatannya adalah semakin besarnya megapiksel yang digunakan oleh Realme 11 Pro Plus, dynamic range-nya pun juga akan semakin ditekan. Untuk masalah warna, straight out of cam, Realme 11 Pro Plus tuh sebenarnya juga udah punya modal yang bagus banget sebenarnya menurut gue gitu ya. Warna hijaunya oke, terus juga kontrasnya juga asik. Catatan utamanya mungkin adalah jauhkan jari lo dari tombol AI. Karena begini, si tombol AI ini itu akan mengangkat kontras dan juga seakan-akan bermain-main dengan saturasi. Satu scene yang sama, misalkan gambar ini menggunakan AI dengan tidak menggunakan AI, akan memberikan efek seakan-akan itu berbeda banget ya, secara daun dan juga secara dynamic range. Balik lagi, bukan berarti tidak boleh menggunakan si tombol AI, tapi digunakan dengan perasaan lah. Karena emang dalam beberapa scene tertentu, ini bisa menarik. Jadi ya dipakai dengan lebih perhatian gitu ya. Sementara kalau objek foto yang sering kita pakai adalah foto orang, si Realme 11 Pro Plus ini, satu hal yang sangat-sangat gue perhatikan itu adalah ketidakkonsistenan dari warna kulit.
Penasaran? Gue coba ngecek menggunakan color chart yang gue punya. Sebenarnya secara warna kulit sudah on point. Tapi yang gue temukan ternyata adalah ruang untuk improve secara aplikasi kamera ini di bagian exposure. Dan di saat gue coba buktiin menggunakan gray card yang gue punya gitu ya, gue ngetap ini titik exposure-nya ada di bagian middle gray. Ternyata secara gambar agak terlalu terang. Sementara di saat titik exposure-nya gue tap di bagian white, ini pun sebenarnya masih terlalu terang. Tapi jatuhnya ini seperti titik exposure kalau lo taruh di middle gray. Dan di sini gue langsung nangkep lah, oke, Realme 11 Pro Plus ini masih punya ruang untuk improvement, terutama di bagian auto exposure-nya. Bukan berarti tidak bisa diperbaiki di editing foto gitu ya. Cuman kan pengennya untuk foto-foto simple, straight out of cam, udah oke nggak sih secara hasil? Masih dari sisi kamera dan kali ini dari aplikasi kamera, satu hal yang gue rasakan di Realme 11 Pro Plus itu adalah shutter lag. Jadi di saat gue udah mencari komposisi tertentu gitu ya, tinggal nunggu ada mobil lewat terus ngeklik tombol shutter, tak gitu. Pengennya on point dong, tapi ternyata beberapa kali gue melakukan hal ini dan ngelihat oh iya ada shutter lag karena mobilnya udah keburu lewat. It happens, dan semoga updatean berikutnya bisa memperbaiki hal ini. Dari sisi pengambilan video untuk Realme 11 Pro Plus ini di mode 4K, gue merasa Realme 11 Pro Plus akan lebih tepat dipakai mode 4K-nya untuk stationary alias diem aja di tripod dan segala macamnya. Sementara untuk mode 1080-nya ini aman banget buat lo pakai jalan-jalan, keliling-keliling kota dan segala macamnya gitu ya. Tapi untuk hasil warna, dynamic range itu segala macam juga sebenarnya udah lumayan aman. Jadi sok monggo aja dipakai. Tinggal stabilisasinya aja digunakan atau dioptimalkan mana mode yang tepat untuk dipakai. Untuk chipsetnya, Realme 11 Pro Plus ini menggunakan Dimensity 7050 yang notabene ini adalah Dimensity 1080 tapi rebranding. Jadi bisa dibilang adalah satu buah chipset yang udah akrab banget dengan Realme. Skor Antutunya Realme 11 Pro Plus 564 ribuan, sementara Geekbench 6 single core-nya 930 dengan multi-core score 2383. OpenCL-nya 2340 dan Vulkan-nya 2434. Menariknya di saat gue coba menggunakan 3D Mark, ternyata si Realme 11 Pro Plus ini berhasil menahan stabilitas ada di angka 99,4%. Dan temperaturnya ini nahan, bagus banget. Stay di area 31 sampai 34 derajat aja, tidak pernah lebih dari itu. Apakah karena performanya yang ditahan atau karena cooling systemnya yang bagus? Gue belum menemukan jawabannya di saat gue bikin video ini. However, kalau lo bertanya diterjemahkan ke penggunaan sehari-hari gimana, Fik? Oke, gaming dulu ya. Di CODM dia bisa ngedapetin FPS-nya max dengan grafik low, atau lo bisa memilih menggunakan grafik high tapi untuk frame rate-nya ada di very high aja. Sementara untuk Mobile Legends, refresh rate-nya ini bisa high dengan grafiknya juga bisa high. Gameplay sih sebenarnya nggak ada aneh-aneh ya, layar touchscreen-nya aman, terus juga secara gue main ya nggak push rank juga sih, paling cuma 2-3 game aja gitu ya. Itu juga masih aman-aman aja, secara suhu juga masih bersahabat. Buat lo yang doyan pakai handphone kayak gue gitu ya, menggunakan one hand mode, terus juga nge-force split screen beberapa aplikasi, Realme UI 4 ini sudah bisa memaksa aplikasi-aplikasi kayak Instagram yang secara standarnya nggak bisa split screen jadi bisa split screen gitu kan. Iya, gue bisa bilang secara OS-nya atau Realme UI-nya sendiri memang nggak sempurna lah gitu. Ada beberapa hal yang cukup mengganggu, kayak misalkan abis install app tiba-tiba dia otomatis nge-scan dan segala macamnya. Tapi in a way ini udah jauh lebih membaik dan nyaman lah untuk digunakan sehari-hari. Tinggal gimana Realme mengolah si Realme UI ini untuk bisa secara optimal dan juga teratur mendapatkan updatean per bulannya. Dari sisi performa baterai, Realme 11 Pro Plus 5G ini menurut gue sih udah handal ya. Data yang gue punya, pas gue pakai full GSM, gue bisa mendapatkan standby time itu 1 hari 3 jam dengan screen on time 4 jam 23 menit. Sementara kalau gue 50-50 GSM dan juga WiFi, standby time-nya itu lebih banyak sedikit, 1 hari 6 jam dengan screen on time yang lumayan jauh, yaitu 7 jam 17 menit. Untuk ngecharge sendiri, based on experience gue, 28 menit itu bisa mengisi daya dari 4 ke 100%. Dan ini beberapa kali gue buktikan hasilnya selalu ada di area situ. Jadi ya, now by the end of the day, kalau ditanya gimana nih bang, kita lo coba jawab pertanyaan-pertanyaan lo tadi sendiri deh yang di awal gitu ya. Secara harga gimana, masuk akal nggak? Ngeliat antara besaran storage dan juga RAM sih sebenarnya masuk akal ya. 512 di harga 6.999.
Tapi emang kalau kita coba gede-gedean performa, yang lebih murah, lebih powerful, banyak. Tapi emang Realme 11 Pro Plus 5G ini bukan untuk kuat-kuatan itu gitu. Dia menonjolkan desainnya, dia menonjolkan kamera dengan sensor flagshipnya, yang menurut gue masih sah-sah aja sebenarnya ya. Narok harga 6.999. Belum lagi kan tadi gue udah bilang berapa bulan ke depan ada adjustment harga, terus juga ada promo-promo yang diberikan. Jadi ya sebenarnya 6.999 itu adalah harga patokan awal yang nantinya akan turun. Kalau misalkan emang lo kepikiran terus ya udah deh, kalau gitu gue tunggu harga turun aja deh baru beli si Realme 11 Pro Plus ini. Wajar-wajar aja karena emang yang namanya jiwe mure itu melekat ya. Baik untuk brandnya dan juga untuk elonya gitu yang kebiasaan pengen murah tapi pengen yang terbaik gitu. Cuman balik lagi lah, itu masalah masing-masing aja. Kalau untuk gue pribadi gitu ya, it is handphone yang nekat banget baik secara harga dan semua segala macamnya. Tapi Realme lumayan bisa pay off dengan modal-modal yang dikasih ke handphone inilah. Tinggal gimana sekarang Realme bisa memaksimalkan dari sisi softwarenya, untuk kameranya, performanya, dan segala macamnya untuk membuat handphone ini menjadi lebih jagoan lagi. Itu menurut gue. Tapi mungkin kalau lo punya komentar sendiri, silakanlah tulis di kolom komentar di bawah. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.